Alhamdulillah, setelah kita tunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah kita yang sangat mulia, yaitu tolabul ilmi. Sampai nanti menjelang Isya, mudah-mudahan Allah akan berikan bonus pahala buat kita. Yang pertama, Allah ampuni dosa kita selama kita duduk di majelis ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan doa kita, semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Mudah-mudahan derajat kita, pangkat kita, kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum majelis ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan Sayyidul Istighfar dan doa tolabul ilmi. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi wa firli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin para jamaah, wabil khusus Ketua Masjid Al-Amin Bapak Haji Culi beserta jajarannya, bini sepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatiz wal hujjah. Mudah-mudahan terlebih yang berada di majelis ini, walaupun satu persatu tidak saya muliakan, tapi langsung yang memuliakan Bapak dan Ibu sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya. Yang pertama, yarfa'illahu alladziina amanu minkum, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu utul ilma, yaitu mereka-mereka yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, mereka lah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang berada di majelis ini, doanya dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan Kau berikan kesempatan pada kami, Ya Allah, yang hadir di majelis ini, baik yang sudah maupun yang belum, untuk bisa berziarah kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, Ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu zikir kepadamu, Ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu bersolawat kepada Nabi-Mu. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, hindarkanlah kami mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wabil khusus kita kirimkan Fatihah buat pengarang kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allahumma ghafara dzunubahu wa satara yubahu wa nafa'ana bi ulumi bi sirri wa bi karamati wa bi jahi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa hadir. Rehat untuk Sabtu atau Rabu yang kemarin, karena baru tadi jam 10 saya baru sampai di tanah air. Dan terima kasih atas doa dari para jamaah, mudah-mudahan sehat walafiat.
Hadirin para jamaah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa hadir. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, selanjutnya kita bisa buka yaitu halaman 16 ya. 18 atau 16? 16. Oh iya, bab menghilangkan najis, babu izalatun najasah wa bayaniha. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tattakhadhu khallat. Qala la akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Anas ibnu Malik ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamr, minuman yang memabukkan, yang dijadikan cuka. Nabi menjawab, la, tidak boleh. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi, menurut Tirmidzi hadis ini hasan dan sahih. Jadi khamr itu masuk di dalam bab tentang izalatun najasah, yaitu bab tentang najis. Nah, ini nanti akan kita kaji apakah khamr itu dalam bentuk yaitu jinsinya. Jinsi itu jenisnya, barangnya atau jenis sababnya. Ya. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa khamr itu najis dari segi jinsinya, jenisnya. Tapi ada ulama yang lain mengatakan khamr itu dinajiskan yaitu dalam segi sababnya. Contoh sababnya begini, Pak. Jadi Bapak kan kemarin itu sering kita pada saat pandemi menggunakan hand sanitizer, betul ya? Pada saat hand sanitizer kan ada alkoholnya, ya. Nah, kalau ulama yang pertama bahwa pakai alkohol walaupun untuk tidak mabuk maka haram. Tapi ada ulama yang kedua yang mengatakan karena itu alkohol dipakai itu bukan untuk memabukkan, tapi untuk memberikan manfaat, maka diperbolehkan. Ya, jadi ada jinsinya, ada sebabnya. Mohon izin, kalau saya berpegang kepada sebabnya. Makanya kemarin Majelis Ulama Indonesia itu menetapkan bahwa menggunakan hand sanitizer pada saat pandemi, kemudian orang mau masuk masjid, kemudian dia habis wudhu, setelah habis wudhu dia pakai hand sanitizer, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena di sana tidak ada unsur memabukkan. Begitu pula bagaimana halnya dengan minyak wangi yang dicampur dengan alkohol. Kan gitu ya. Nah, saya pun sama berpegang kepada Al-Fatawa Al-Mu'asyarah, yaitu Yusuf Qaradawi. Jadi kalau minyak wangi yang dipakai dicampur dengan alkohol, maka itu tidak masuk yaitu kategori yang diharamkan. Kenapa? Karena dalam rangka untuk at-tatyib, yaitu memakai wangi-wangian yang merupakan sunnah. Ya, kan nggak ada juga orang pakai minyak wangi banyak-banyak kemudian tepar mabok, kan nggak ada, itu dia. Ya, itu dia. Nanti akan saya beritahukan ternyata di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan khamr itu ada 4 ayat. Ya, ada 4 ayat. Saya ingin beritahukan dulu kenapa supaya jangan sampai kita gagal paham berkaitan dengan khamr. Karena kenapa? Kalau Bapak baca satu ayat, kemudian tinggalkan ayat yang lainnya, maka jangan sampai khamr dianggapnya nikmat. Ya, khamr dianggapnya anugerah. Padahal ada ayat yang satu sama lain itu sudah dihapus. Yang pertama adalah khamr di dalam surat, yaitu pertama adalah surat An-Nahl. Jadi ternyata khamr itu minuman keras, ya khamr itu ma khamarul aqlu. Apapun yang dia menutup akal sehat, sehingga yang tadinya orang tidak mabuk, tidak sadar menjadi tidak sadar, maka itu namanya khamr. Dia, walaupun di situ nanti akan berkembang, ya, nanti akan berkembang, Pak Ustadz. Kan sekarang ini kan dulu kan khamr namanya, sekarang itu kan ada brandy, ada Whitmore, ada Manson, ada topi miring, bir peletok dan sebagainya. Ya, bagaimana itu? Sama. Ya, merek-merek itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pokoknya apapun mereknya, kalau dia sudah menutup akal sehat kita, namanya khamr.
termasuk yaitu obat terlarang. Kalau itu kita minum, putau, ekstasi, kemudian apapun dia dan sebagainya, kalau dia sampai menghilangkan akal sehat kita, yang tadinya orang itu sadar jadi nggak sadar, namanya homer. Itu dia. Nanti kita akan belajar yaitu sumber hukum Islam yang kedua namanya qiyas. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 67 disebutkan wa min tamaratin nakhili wal a'nab tattakhidu minhu sakara. Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan merupakan rizki yang baik. Nah, ini di dalam surat An-Nahl. Jadi di dalam surat An-Nahl bahwa homer termasuk rizki yang baik. Itu dia. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah itu masih punya tradisi kalau dia pengen kerja maka dia butuh homer. Nah ini saya beritahukan ya, ini sebelum Islam datang. Jadi sebelum Islam datang orang-orang yang minum minuman keras, mereka itu menganggap yang namanya anggur itu membuat badan sehat, kemudian stamina kuat dan sebagainya, sehingga dianggapnya sebagai sesuatu yang merupakan rezeki dari Allah. Nah ternyata makin kesini dampaknya makin besar. Ada dampaknya juga, ada negatifnya juga. Turunlah ayat yang berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah 219. Para sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka semua bertanya, wahai Rasulullah. Nah, jadi nanti Ibu akan temukan ada beberapa ayat yang diawali dengan yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Berarti para sahabat itu nanya kepada Rasulullah. Ya, sahabat nanya kepada Rasulullah, biasanya Rasulullah kalau ditanya sama para sahabat, itu dia diam. Nah, kenapa? Nunggu wahyu. Nunggu wahyu. Jadi beda-beda tipis ya dengan Jamal Amin. Jadi kalau Jamal Amin kalau lagi ngaji diam dulu dia. Tapi pules. Ya, pules ya. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad diam tapi karena menerima wahyu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat itu nanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya homer, minuman keras sama judi? Nabi Muhammad diam sejenak. Pada saat itu Nabi Muhammad menjawab, kul, katakan ya Muhammad, fihi ma'itmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan ya Muhammad bahwa di dalam keduanya itu adalah dosa besar. Udah kelihatan nih. Kalau yang pertama tidak jelas, kalau yang kedua, ayat yang kedua udah mulai. Kenapa? Ithmun kabir, dosanya besar. Tapi masih juga disebut wa manafi'ul linnas. Ada manfaatnya juga buat manusia. Ya, dalam beberapa tafsir disebutkan apa manfaatnya minuman keras? Mohon izin. Pertama adalah untuk stamina. Ya, stamina. Kemudian mohon izin ya, biasanya kalau malam Jumat saya pernah ngobrol tuh, sudah pernah nanya juga sama tukang jamu, ya. Pak Ustadz, kalau malam Jumat nih, waduh, kami laris Pak Ustadz, banyak laki-laki pada ke tukang jamu katanya. Kenapa? Karena ada jamu kuat dicampur sama alkohol katanya, ya. Nah, itu ada manfaatnya juga. Terus para ahli tafsir mengatakan mana fi'ul madah. Ada manfaat ekonominya juga. Ada manfaat ekonomi. Kita jujur Pak, jujur ya. Kita nggak munafik juga ya. APBD, APBN kita itu berasal dari salah satunya yaitu pabrik-pabrik minuman keras. Itu dia. Saya pernah diundang salah satu pabrik terbesar Pak minuman keras, ya, alkohol, bir alkohol. Itu saya nanya, saya kebetulan diundang tausiah pada waktu itu buka puasa bersama. Pak, mohon maaf, acaranya di mana? Oh di musola Pak Ustadz. Musolahnya namanya alkoholu. Alkoholu ya, albiru itu kan artinya kebajikan ya. Itu dia. Waduh. Bagaimana tuh? Nah, nanti muncul lagi hukum. Bagaimana buat mereka-mereka yang bekerja di pabrik-pabrik minuman keras? Nanti akan saya beritahukan. Dalam kitab Al-Kabair, la'anallahu minal khamri asharatun. Ada 10 orang yang dilaknat yang berkaitan dengan minuman keras. Waduh. Ya, ini mohon izin kalau kita punya nanti putra-putri yang dia saat ini udah terlanjur kerja di pabrik-pabrik minuman keras, apakah dia bikin botolnya, apakah dia bikin mereknya, apakah dia bikin kropnya, termasuk dia yang mencet tombolnya dan sebagainya, haram semuanya. Ya. Wahamilaha, orang yang bawainnya tuh, waiters. Oh, waiters Pak. Orang yang bawainnya kena tuh. Ya. Wasakiyaha, orang yang meresnya, kena juga. Wabayaha, orang yang ngebeliinnya. Bro,
Ini malam tahun baru nih, saya emang nggak ikut minum, cuman gue ngebayarin doang nih ya. Ya, gue ngebayarin, gue beliin lu 1 kerat, mabok-mabok dah lu. Tapi mohon maaf, gue nggak ikut minum nih. Sama. Nah, wabayaha, orang yang ngebeliinnya. Siapa lagi? Orang yang ngejualnya. Sama juga tuh. Mohon maaf, buat mereka-mereka para pecandu-pecandu narkoba dan bandar-bandar dan juga penjual-penjual minuman keras dan sebagainya. Ingat, bahwa harta yang kalian bawa pulang dari hasil penjualan itu, maka itu akan dimakan oleh anak dan putri-putri kalian. Kemudian dibikin sayur, dibikin lauk pauk dan sebagainya, maka kalian yang makan pun kena semuanya. Masya Allah. Ada yang terakhir siapa? Wa akila samaniha, orang yang makan harganya, Pak. Yang makan harganya kena loh. Ya, para istri, para anak-anak, para istri, mohon maaf sekali. Boleh kalian nanya kepada para suami kalian, ini uangnya dari mana? Mas pekerjaannya apa? Ini kok tumben banget, biasanya dikasihnya 100.000 per hari. Kok kenapa hari ini 1.000? 1 juta maksudnya. Harus ditanya. Kalau itu berasal dari harta yang haram, maka itu dibikin sayur, dibikin lauk pauk, sama semuanya. Kena dia. Na'udzubillahimin. Kita sementara ini tahunya bahwa yang minum aja. Nanti kalau yang minumnya lain lagi, Pak. Kalau yang minumnya nanti akan disiapkan oleh Allah di neraka, namanya sungai Tinal Khobal. Ya, Tinal Khobal. Sahabat bertanya, wa matinal khobal ya Rasulullah. Apa sungai yang diperuntukkan buat mereka-mereka yang minuman keras? Jadi nanti para peminum keras, itu dia pada saat di akhirat dia berkata, ana atis, saya lapar, saya aus. Ketika aus dikasih tuh sama malaikat, nih makan loh, minum tuh. Ternyata itu adalah darah dan nanah wanita-wanita tunasusila. Jadi nanti buat para peminum keras itu nanti ada swimming poolnya. Swimming pool itu kolam renangnya. Ya, itu dia. Muncul ayat yang kedua, yaitu turun ayat yang melarang homer itu dibolehkan pada waktu tertentu. Yang ketiga, ternyata masih belum kapok juga, Pak. Sudah diturunkan ayat Al-Quran tadi surat Al-Baqarah 219, ternyata masih juga orang-orang sahabat pada minum. Pada saat minum minuman keras, maka terjadi ada seorang sahabat, dia minum kemudian dia ditunjuk jadi imam. Waduh, jadi imam. Mabok, minum, jadi imam. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pada saat itu waladhdallin. Amin. Tuh imam pilihnya apa? Surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La-nya nggak dipakai. Fatal itu, Pak. Gara-gara mabuk. Makanya mohon izin, jangan sampai nanti pengurus salah. Imam mabuk dipilih jadi imam. Ya. La-nya nggak dipakai. Bisa berubah. Kalau pakai la artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi karena la-nya nggak dipakai, aku menyembah apa yang kamu sembah. Ya kan? Bisa berubah tuh. Akhirnya kenapa? Salah besar. Lapor sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada seseorang, ustadz, dia jadi imam, mabuk dia. Enggak pakai laknya. Kata Rasulullah, turun ayat yang berikutnya. Nah, ini ayat ini turun nih. Yaitu surat An-Nisa ayat 43. Yang menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu deketin sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini udah mulai ya. Jadi para sahabat udah mulai dibikin peraturan baru, turun ayat surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh sholat sementara kita dalam keadaan mabuk. Bisa bayangkan ya, tapi ini biasanya oleh para penceramah diplesetin nih. Ya diplesetin. Ibu saya beritahukan kalau ibu udah bingung-bingung, Pak Ustadz saya mau pakai sholat, mau sholat sunnah ini bacanya apa Pak Ustadz? Memang ada hadis nikmatani suratani. Ada 2 surat yang paling aku cinta kata Rasulullah. Kalau aku sholat sunnah, Rasulullah tidak pernah tinggalkan 2 surat ini. Yang pertama rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Udah. Ya, ibu ba'diyah, qobliyah, qul ya qul hu, udah.
Ibu duha nggak hafal, kuliah kulhu udah. Ibu tahajud nggak hafal, kuliah kulhu udah. Ibu habis wudhu mau sholat, kuliah kulhu udah. Ibu tahiyatul masjid, kuliah kulhu udah. Pak Ustadz, tapi kuliah ini jujur Pak Ustadz, merinding juga. Saya jujur, saya kalau jadi imam baca kuliah saya merinding saya. Kenapa? Karena itu 6 ayat Bu. Itu muter-muter itu. Betul nggak? Saya kalau baca kuliah yual kafirun, saya jujur saya begini nih Pak. Begini. Karena kenapa? Kalau lepas Bu, lewat tuh 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah kejadian. Ada jamaah saya. Kenapa? Karena ibu sholat sunnah safar kuliah kulhu. Ibu sholat sunnah tahiyatul masjid kuliah kulhu. Ibu sholat sunnah ihram kuliah kulhu. Ibu sholat sunnah tawaf kuliah kulhu. Pada waktu dia sholat tawaf, dia baca. Dia ingat Ustadz, pokoknya kuliah kulhu. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun. Wala antum abidun nama abud. Wala nabidu ma batum. Wala antum abidun nama abud. Wala nabidu ma batum. Wala antum abidun nama abud. Wala ana abidu ma batum. Wala antum. Sampai nangis Bu. Sampai nangis tuh. Saya tanya, Bapak tadi kenapa baca kuliah kok sampai nangis? Karena belum ketemu lakumnya katanya. Ya, dari belakang saya kasih tahu, lakum dinukum waladolin, waladol, makin parah lagi. Ya, jadi ingat ya, makanya pakai gini Ustadz ya, ada Ustadz Yusuf, alhamdulillah hadir. Lakum dinukum, pokoknya yang keenam lakum dinukum, waliyadin. Yang kedua kul huwallahu ahad. Jadi aslinya itu laknya nggak dibaca. A'budu ma ta'budun. Dia tidak la a'budu ma ta'budun. Itu bisa berubah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Karena laknya nggak dipakai, aku menyembah apa yang kamu sembah. Bahaya itu Pak. Akhirnya dilaporkan sama sahabat. Kata sahabat, turun nih sebagai peringatan. Surat dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 43. Masih juga ternyata. Dampaknya masih ada sisa-sisanya. Terjadi pertentangan, terjadi perkelahiran, peperangan antara dua suku Aus dan Khazraj dalam satu pesta yang dilakukan oleh sahabat. Maka pada saat itu mereka berantem tuh. Ternyata penyebabnya adalah mabok. Ya, udah mulai mereka ninggali itu. Imam nggak boleh mabok. Tapi di sini mah nggak usah ya. Nanti jangan sampai nanti ditulis. Mohon maaf, imam yang mabok nggak boleh jadi imam misalnya gitu. Ya, nggak perlu. Insya Allah di sini. Ya. Nah, akhirnya karena terjadi peperangan antar dua suku, penyebab utamanya adalah minuman keras. Muncul yang terakhir surat Al-Maidah 90 yang menjelaskan keras. Ini dia, udah keras nih, udah yang terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ingat ya Bu ya, saya beritahukan kalau ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu berarti fasenya udah Madinah. Udah di Madinah. Kalau di Madinah ya itu ciri tuh. Oke, kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Coba Ibu lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, pokoknya ayat yang berkaitan dengan ibadah, kewajiban ibadah, halal dan haram itu semuanya turunnya adanya di kota Madinah. Jadi kalau di kota Madinah udah mutlak udah. Lagi di kota Mekah, ya Yuhannas, ya Bani Adam. Nah, tuh kota Mekah. Jadi umum dia. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Tapi kalau udah di Madinah, itu mayoritasnya Muslim, mayoritasnya mukmin beriman. Walaupun ada orang Yahudi atau Nasrani, tapi tetap orang Yahudi dan Nasrani itu di bawah peraturannya Islam. Ya, jadi seperti itu. Muncullah pada saat itu ayat yang terakhir surat Al-Maidah 90-91. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab. Sesungguhnya yang namanya minuman keras, kemudian yang namanya perjudian, kemudian menyembah berhala, kemudian mengundi nasib adalah termasuk ridsun min amali syaiton, yaitu perbuatan yang keji dan itu perbuatannya dilakukan oleh syaiton. Fajtanibu, maka jauhkanlah dia. Udah keras nih Bu. Jadi makanya ini yang ingin saya beritahukan dari 4 ayat ini yang berkaitan dengan minuman keras. Di situ ada proses at-tadrij fi tasrih. Proses dalam rangka pengharaman hukum. Ini jangan sampai ayat ini dipakai sama orang nih. Salah dia, Pak Ustaz. Mohon izin Pak Ustaz. Tuh, mabok sambil mabok tuh. Saya mabok begini kenapa Ustaz? Karena di Al-Quran bahwa minuman keras itu
salah satu nikmat Tuhan dan ada manfaatnya Pak Ustadz. Tuh, salah pakai ini dia nih. Padahal mohon ayat-ayat yang sebelumnya mansuh. Ayat-ayat yang sebelumnya dihapus, Pak. Ayat yang berkaitan tadi bahwasanya khamr minuman keras itu ada manfaatnya. Kemudian boleh minuman keras tapi jangan lagi sholat. Itu udah dihapus semua dengan sendirinya walaupun ayatnya ada tapi hukumnya udah dihapus. Jadi yang dipakai itu adalah yang terakhir surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menjelaskan bahwa minuman keras itu adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Ya. Ini memang udah jelas juga ya. Kenapa? Saya mohon izin sekali. Saya beritahukan kepada para jamaah, ya. Jadi lebih banyak mudorotnya, walaupun manfaatnya sedikit. Dia bilang. Bahkan kalau perlu, mohon izin. Di Arab Saudi itu, ya, kenapa dia itu memang? Ya karena memang APBD atau pemasukan negara itu memang harus betul-betul. Jangan sampai yang haram, ya. Kemudian yang halal saja. Makanya berkah. Itu dia. Ini terutama kita coba lindungi keluarga kita. Untuk para kita yang laki-laki dan Pak Ustadz. Ini ada tawarin Pak Ustadz. Jadi apa? BD, bandar Pak Ustadz. Saya ada tawaran Pak Ustadz. Cuma jadi kurir doang Pak Ustadz. Jadi kurir untuk nganterin ke bandar, ke pemakai. Gajinya 10 juta Pak Ustadz sekali nganter. Dapat untung kalian banyak. Tapi tidak berkah. Dapat untung kalian banyak, tapi haram buat anak-anak kalian. Dapat untung kalian, tapi mohon maaf, fi butunihim nara. Di perut kalian api neraka. Dapat untung kalian, tapi ternyata imbasnya istri dan anak-anak kalian masuk ke dalamnya. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya beritahukan, saya awalnya, kok kenapa ya? Minuman keras itu minuman keras itu masuk ke dalam bab izalatun najasah. Jadi kalau mohon izin, kalau Bapak yang kesimpulannya menganggap kalau saya sementara ini alhamdulillah mohon maaf ya, kalau beli parfum ya mungkin yang non alkohol silakan ya. Pak Ustadz saya yang non alkohol boleh silakan. Kalau memang yang saya pakai alkohol Pak Ustadz, tapi cuman buat parfum doang, itu pun ada ulama yang memperbolehkan. Kenapa? Karena ilatnya adalah memabukan. Ya, bukan jinsinya, tapi sababnya. Nanti sebab haram itu ada dua ya dalam kitab. Dalam usul fikih ada dua. Ada sebab jinsi, ada sebab sababi. Ya. Nah, ulama ada yang mengatakan bahwa khamr ini masuknya adalah sababi, yaitu karena sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala lamma kana yaumu Khubairun amara Rasulullah sallallahu ayya Aba Talha wa nada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumur ahliyatu fa innaha rijsun. Dari dia berkata tatkala dari perang Khaibar Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha, maka Abu Talha pun berseru, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumur. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai piaraan karena ia kotor, muttafaqun alaih. Nah, hadis ini memberitahukan bahwa tidak bolehnya memakan daging keledai. Keledai itu bawahnya dari kuda. Sehingga pada akhirnya ada yang mengatakan kuda pun termasuk tidak boleh. Ya, tidak boleh dimakan. Kuda dan sebagainya. Nanti ada binatang-binatang yang memang diharamkan. Salah satu di antara yang jelas disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis. Dalam hadis di antaranya adalah contoh misalnya jalalah, yaitu binatang yang kecil-kecil, belatung tuh. Dan sebagainya itu nggak boleh. Kemudian apa lagi? Yang dia itu gagak. Kemudian monyet, kucing, dan sebagainya. Termasuk yaitu al-haya bi alamain, yaitu binatang yang hidup di dua alam. Binatang yang hidup di dua alam haram dia, berdasarkan nas. Contoh kodok. Kemudian ada yang mengatakan kepiting sama rajungan. Itu beda ya. Itu dia. Pokoknya kalau itu binatang ditaruh di alam yang satu, dia mati. Nah, itu berarti satu alam.
Jadi cirinya kalau dia itu hidup, di laut juga hidup, ternyata ditaruh di darat hidup juga. Itu berarti kategori hidup di dua alam. Maka haram hukumnya. Jalalah dan apapun dan sebagainya. Ternyata di balik pengharaman apapun yang diterangkan di dalam Al-Quran, di situ ada hikmah. Jadi nggak boleh kita dikit-dikit, kenapa sih Ustaz? Kayaknya kita jadi umat Islam, ini haram, ini haram. Yang halal yang mana Ustaz? Jadi apapun yang diharamkan dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam nas hadis, tidak mungkin di situ ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Kenapa babi diharamkan? Kenapa anjing itu diharamkan? Kenapa yang namanya? Mohon izin, nanti walaupun nanti dalam Al-Quran pun ada juga ayat yang haram-haram itu bisa jadi berubah, dia jadi boleh. Ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Jadi ada ayat Al-Quran, kalau kamu memakannya itu sedikit dan tidak melampaui batas, dan untuk hanya sekedar obat, maka tidak dosa buat kamu. Nanti hal-hal yang diharamkan tadi, itu bisa berubah statusnya, ada ulama yang memperbolehkan, yang penting, ghairu bagin wala adin, tidak melampaui batas dan sebagainya. Ibu, Bu, masih hidup ya? Masih. Karena matanya kerayap-kerayap juga ini ya. Ibu, di Mekah itu ada tempat mikot namanya Hudaibiyah. Nanti lihat di YouTube saya, 2 ibroh dari onta. Jadi kalau mau lihat YouTube saya, UST Zainuddin Nur. Ibroh dari seekor onta. Jadi saya bikin di situ, di Hudaibiyah itu Pak Haji, ada beberapa orang dagang, itu dia kalau susu onta biasa, susu onta harganya 5 real. Tapi ada yang menarik, air kencing onta. Air kencing onta itu 10 real, lebih mahal. Saya tanya, ada di Aisyah, ada dapat, ini obat, ini buat obat. Jadi air kencing onta, buat obat. Di dalam tausiah saya, ingin saya beritahukan, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang namanya onta. Dia diciptakan sebagai kendaraannya Rasulullah, susunya bermanfaat, dagingnya enak, sampai air kencingnya pun ada manfaatnya. Artinya kenapa? Hiduplah kalian bermanfaat. Kalau ada manusia yang hidupnya nggak bermanfaat, kalah dia sama onta. Jadi ya, mohon izin, air kencing kita berapa harganya? Ada yang 10 real? 10 real itu dikali 4.200, 42.000. Ada air kencing kita ya harganya 40.000. Ada. Artinya ada ulama yang memperbolehkan juga, Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i itu memperbolehkan meminum obat yang itu berasal dari harta yang diharamkan.